Baik, para pemirsa edukasi Natuna Podcast, kita masih bersama Ketua IGI Kabupaten Natuna. Kita tadi masih hangat dalam membicarakan tentang Merdeka Belajar. Ya, memang Merdeka Belajar ini suatu impian yang diinginkan oleh kementerian dan juga kita bersama, dan termasuk siswa sebenarnya. Karena memang siswa kita di dalam kelas itu, kalau selama ini kan kita pendekatannya itu klasikal. Sebenarnya sekarang ini mereka butuh pendekatan individual, karena setiap individu siswa-siswa itu kan punya istilahnya keahlian masing-masing gitu ya. Nah, jadi ini yang memang kita ingin program Ketua IGI bagaimana untuk istilahnya memberikan betul-betul kemerdekaan ini tidak hanya kepada guru. Merdeka Belajar itu sebenarnya lebih banyak diberikan kepada siswa. Nah, tapi dia tetap terkendali gitu. Nah, silakan. Nah, jadi untuk pendekatan individual, jadi kita itu tidak hanya pelatihan membuat media. Kemarin juga kita sempat mendatangkan pengajar praktik guru penggerak. Wah, mantap. Kita datangkan pengajar praktik guru penggerak. Dari mana itu datangnya itu? Jawa Barat. Dari Jawa Barat ya. Nah, wah, ini enggak main. Sebelumnya kita datangkan guru berprestasi dari Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Nah, sebelumnya lagi kita datangkan guru berprestasi dari Jambi. Iya. Nah, jadi dengan kedatangan mereka itu bisa berbagi. Seperti apa yang mereka lakukan. Nah, insya Allah nanti bulan Mei kalau tidak ada kendala kita akan undang guru-guru berprestasi di tingkat nasional. Kita sharing di sini. Seperti kita apa? memang inginnya itu kan istilahnya rata-rata nilai ya, nilai secara nasional itu kan yang tertingginya itu di Jogja, Jakarta. Nah, jadi sesekali mungkin kita ambil juga dari Jogja, dari Jakarta gitu. Atau mungkin nanti bisa juga pertukaran guru pembelajar gitu. Bisa tak kira-kira diprogramkan untuk IGI? Nah. Programnya ada, Pak? Ada ya? Ada programnya. Cuman itu programnya di IGI Pusat. Di IGI Pusat. Ada pertukaran guru, ada ini beasiswa. Iya. Cuman itu masih dalam kawasan ranahnya IGI Pusat. Iya, maksudnya kan kalau udah IGI Pusat, Pak Masri sebagai Ketua IGI Kabupaten, ya mungkin didahului karena sekarang pembelajaran itu kan mencontohkan, tidak bisa lagi istilahnya secara tertulis di atas hitam putih, tidak bisa lagi. Tapi bagaimana kita mencontohkan? Jadi kita harapan kita itu Pak Ketua nanti istilahnya bisa mengajar di Jogja sana atau di Jawa Barat sana agak 1 minggu 2 minggu, kemudian pengalaman yang di sana itu guru yang di sana juga menggantikan Pak Paujan di sini. Nah, ini kira-kira bisa tak dicapai program-program seperti ini? Itu pernah kita lakukan, Pak, tahun 2020. 2020 udah dilakukan ya, mantap juga itu ya. Tapi itu saya tidak membawa IGI waktu itu. Jadi 2020, kebetulan kan saya 2019 itu Duta Rumah Belajar. 2020 Maret pandemi. Kemudian Pusdatin Kemdikbud melalui rumah belajarnya itu mengadakan yang namanya guru mengajar. Guru mengajar itu di saat pandemi BDR itu. Jadi di saat BDR, pandemi, muncullah guru-guru mengajar. Jadi mengajar itu secara online. Jadi ketika itu saya dapat jatah mengajar sosiologi. Sosiologi ada sekitar 3 kali pertemuan. Pertemuan yang saya ajar itu siswa-siswa dari seluruh Indonesia. Sabang sampai Merauke. Saya masih ingat ada beberapa anak yang nanya ke saya. Saya tanya dari mana gitu kan. Wah, ada yang bilang dari kawasan Indonesia Timur gitu kan, dengan logatnya. Jadi itu sangat menarik sekali. Jadi itu bisa kita lakukan dan sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi ini memang kegiatan-kegiatan ini kita ingin ke depan bagaimana IGI itu membuat suatu program konkret, kemudian juga nanti ada target. Jadi sehingga setiap tahun itu kan bisa kita lihat. Umpamanya target kita sekian guru, nyatanya yang tercapai hanya sekian. Tapi bisa saja target kita mungkin ada 100 guru, bisa-bisa karena online mungkin bisa
lebih dari 100, lebih dari 200 kan gitu ya. Hari ini angkanya lebih kurang 300 lebih, Pak. 300 lebih untuk guru Natuna. Untuk seluruhnya, seluruh guru. Seluruh guru di seluruh Natuna. Guru yang mengikuti pelatihan IGI Natuna. Tapi seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi kita ingin juga lebih konkret untuk Natuna itu lebih dicatat lah gitu ya. Nah, pada kegiatan pertama kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan itu lebih kurang 120 guru Natuna tingkat SD dan SMP. SD SMP. Berarti kalau 120 kali 2 berarti sekitar 240-an orang. Jadi ini memang kita ingin ke depan itu ada evaluasinya dari sekian guru itu, bagaimana nanti perubahannya dia menjadi guru penggerak atau perubahan di dalam melaksanakan Merdeka Belajar itu. Nah, jadi supaya kegiatan-kegiatan ini tidak hanya begitu saja, tapi mungkin ada tindak lanjut lagi untuk ke depan, mungkin apa yang perlu kita tingkatkan lagi. Nah, jadi ini yang kita harapkan di IGI. Nah, IGI ini kan memang sudah terbentuk di Natuna. Nah, tapi namun demikian memang sebagaimana tadi disampaikan dihadapkan dengan COVID-19. Tapi nyatanya itu kan no problem karena memang kegiatannya online gitu ya. Nah, sekarang di program IGI ini untuk ke depan, seandainya COVID ini sudah, kita kan tatap muka itu sudah mulai di Natuna. Mungkin untuk ke depan mungkin ada sentuhan-sentuhan langsung kepada guru-guru kita yang ada di sekolah, bagaimana kira-kira? Nah, jadi tahun 2019, Pak, ketika saya terpilih jadi duta rumah belajar itu, duta rumah belajar ya. Keliling, Pak. Ya. Keliling dari SMA 2 ke Nurul Jannah, apa namanya? Nurul Jannah, SMP Nurul Jannah. Kemudian nyebrang lagi ke SMP 1. Ya. Nah, kalau guru-gurunya punya waktu, yuk kita sharing bersama. Apa yang saya punya saya berikan. Kemudian kalau guru-gurunya lagi sibuk, oke, dengan siswanya. Berikan satu ruangan, satu waktu, nanti saya sharing bersama anak-anak. Jadi itu salah satu yang saya lakukan di tahun 2019 sebelum pandemi. Jadi itu kira-kira mereka istilahnya penggunaan di rumah belajar itu udah berapa persen gitu setiap sekolah itu? Nah, itu masih sedikit, Pak. Masih sedikit ya? Masih sedikit tentang penggunaan rumah belajar khususnya di Kabupaten Natuna. Tapi kalau di luar itu sangat banyak sekali. Nah, memang ada beberapa permasalahan. Misalnya kadang-kadang jaringannya kurang bagus, kurang memadai. Kemudian program yang digagas oleh rumah belajar itu pembatik level 1, 2, 3 dan 4 itu peminatnya di Natuna itu masih sedikit. Jadi tidak sesuai belum. Nah, jadi kalau kegiatan pembatik kemudian rumah belajar itu pesertanya banyak, itu otomatis yang mengakses rumah belajar juga banyak. Nah, karena pembekalannya ada di pembatik tadi, pembatik 1, pembatik 2, pembatik 3 sampai 4. Jadi masalahnya sebenarnya kita kan di sini pembatik itu juga punya peluang gitu ya. Tapi mungkin belum direspon dari sekolah masing-masing gitu ya. Betul. Tahun kemarin itu paling banyak guru Natuna itu lolos sampai ke level yang keempat malah. Sampai dia berkreasi, sampai dia berinovasi di level keempat, itu paling banyak yang lulus. Ketika zaman saya itu cuma 2 orang yang lulus. 3 orang. 3 orang. Cuma 3 orang sampai level 4. Nah, sekarang itu sudah banyak. Nah, hari ini kembali lagi turun lagi. Ini permasalahannya cukup rumit nih seperti. Ya mungkin kita untuk ke depan itu ya bisa saja memang untuk rumah belajar itu memang tidak istilahnya bosan-bosannya ya. Kita tetap menyampaikan program-program yang terbaru, yang populer mungkin di rumah belajar. Kan setiap tahun ada pembaharuan inovasi di rumah belajar. Jadi supaya harapan kita memang rumah belajar ini dekat dengan sekolah atau ada di sekolah masing-masing gitu ya. Kemudian sebagai yang terakhir nih kita di penutup nih dalam mendukung ya guru penggerak Merdeka Belajar, harapannya. Nah, ini khususnya untuk Natuna nih. Kita cut untuk Natuna nih karena Bapak itu kan ketua IGI di Natuna gitu. Jadi kita ingin memang di Natuna ini. Nah, gimana? Jadi harapan saya itu kalau bisa semua guru ikut program guru penggerak. Jadi program guru penggerak itu kan ada beberapa segmen. Ada guru penggerak, ada
pendamping guru penggerak atau pengajar praktik guru penggerak, ada lagi namanya fasilitator guru penggerak. Nah, kalau bisa di Natuna itu ikut semua kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan. Nah, di program guru penggerak itu saya cukup banyak tahu tentang dapurnya, karena dipercaya menjadi asesornya. Ya. Nah, jadi saya cukup banyak bertemu dengan orang-orang yang mendaftar di kegiatan guru penggerak, melakukan wawancara kepada mereka, melakukan simulasi kepada mereka. Jadi sedikit banyaknya terbayang, ini mau dibawa kemana gitu. Oh, berarti mungkin kan karena Pak Ketua sudah ada istilahnya perpanjangan tangan dari kementerian seperti itu, ya mungkin kita di sini bisa simulasi sambil mensosialisasikan. Nah, mungkin bisa juga dengan acara yang seperti ini, kapan mungkin nanti dengan guru-guru, atau bisa juga kita buat kegiatan khusus. Nah, kadang-kadang kan guru-guru ini enggak paham sehingga dia malas lah kan, apa gunanya, untuk apa kan gitu ya. Ya sebenarnya di medsos itu viewer dari guru penggerak itu luar biasa. Jutaan. Ini sayang sekali ini kita tahu tentang itu. Nah, kemudian dari guru-guru penggerak itu kan nanti Mas Menteri sudah sudah membuat program lanjutan bagi mereka ini. Nah, itu perlu kita tahu semua. Nah, kalau seandainya saya ingin berbicara lebih lanjut tentang itu, simulasi segala macam, nanti saya melanggar sumpah sebagai seorang asesor nanti. Tidak bisa juga. Oke, baik. Inilah bincang-bincang kita dengan Ketua IGI Kabupaten Natuna, yaitu Bapak Paujan Masri ya. Ini beliau ini tugas sehari-harinya di SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Kita bangga punya guru yang seperti ini ya. Beliau ini adalah sudah menjadi duta rumah belajar, kemudian juga bisa menjadi asesor perpanjangan istilahnya kepercayaan dari kementerian. Ini bukan mudah untuk mendapatkan istilahnya label-label yang seperti ini. Jadi kita harapkan kepada rekan-rekan kita guru yang lain, kita ikuti jejak beliau ini. Mungkin juga kita bisa bersilaturahmi dengan beliau ini. Karena beliau ini sudah banyak pengalaman-pengalaman khususnya di bidang kurikulum, di kurikulum 2013 dan juga di perbaikan kurikulum selama pandemi ini. Baik, itulah bincang-bincang kita. Terima kasih Pak sama-sama atas kedatangannya. Kami bangga ada di Edukasi Natuna Podcast. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lagi kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Kita tutup. Pendidikan berkualitas, Natuna maju. Selamat Hari Pendidikan 2 Mei 2021. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.